slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Fabio Di Giannantonio tegaskan tak ada keistimewaan untuk Marc Marquez dari Ducati. Dominasi Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025 menjadi buah bibir di kalangan pecinta balap motor dunia. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk pertama kalinya, Marquez langsung mencuri perhatian dengan performa gemilang di atas Desmosedici GP25. Namun, keberhasilannya juga menimbulkan spekulasi. Benarkah Ducati memberikan perlakuan khusus pada pembalap berjuluk Baby Alien itu? Fabio Di Giannantonio, pembalap dari VR46 Racing Team, dengan tegas membantah anggapan tersebut. Menurutnya, semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, dan tidak ada satupun yang mendapat perlakuan istimewa. 6 seri awal MotoGP 2025 menyajikan cerita dominasi luar biasa dari Marc Marquez. Mantan pembalap Repsol Honda itu seakan menemukan kembali sentuhan magisnya setelah mengalami masa-masa sulit akibat cedera dalam beberapa musim terakhir. Mengendarai motor pabrikan Ducati, Marquez sukses merebut 4 podium utama, termasuk 3 kemenangan dalam balapan penuh. Tidak hanya itu, Marquez juga menyapu bersih kemenangan dalam sesi sprint race sejauh ini. Catatan ini menempatkannya di puncak klasemen sementara dan membuat banyak pihak mulai percaya bahwa ia adalah kandidat kuat untuk merebut gelar dunia ke-9-nya musim ini. Performa impresif tersebut bahkan mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2 musim terakhir, 2022 dan 2023. Padahal, Bagnaia sudah lebih lama mengendarai Desmosedici dan dianggap sebagai sosok penting dalam pengembangan motor tersebut. Berbeda dengan Marquez, Bagnaia justru terlihat kesulitan untuk menjaga konsistensinya. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk tudingan bahwa Ducati memberi motor dengan spesifikasi khusus untuk Marquez. Bahkan, ada yang menduga bahwa motor Marquez mengalami perubahan besar dibandingkan dengan Desmosedici milik pembalap lain, termasuk Bagnaia sendiri. Lebih lanjut, penampilan Bagnaia semakin menjadi sorotan karena ia bahkan kerap kesulitan saat bersaing dengan Alex Marquez, adik Marc, yang membela Gresini Racing. Alex menggunakan motor versi musim lalu, namun tampil lebih konsisten dibandingkan Bagnaia. Melihat maraknya spekulasi yang berkembang, Fabio Di Giannantonio angkat bicara. Pembalap asal Italia yang kini memperkuat VR46 Racing Team, tim satelit Ducati milik Valentino Rossi, menegaskan bahwa semua pembalap Ducati mendapatkan motor dengan spesifikasi yang sama. Sejauh yang saya tahu, semua motor itu sama, ujar Di Giannantonio dalam wawancara yang dikutip dari Motosan. Ia juga menyebut bahwa motor Desmosedici GP25 merupakan hasil pengembangan jangka panjang yang dilakukan oleh tim Ducati bersama pembalap-pembalap sebelumnya, termasuk Bagnaia. Ini adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Bagnaia bersama tim penguji dan semua pembalap pabrikan yang pernah ada, imbuh Di Giannantonio. Lebih jauh lagi, Di Giannantonio menegaskan bahwa kesuksesan Marc Marquez bukan berasal dari motor spesial, melainkan dari bakat dan kerja keras sang pembalap. Dengan raihan 8 gelar juara dunia di semua kelas, Marquez sudah terbukti memiliki kualitas yang luar biasa. Marquez baru saja menjadi pembalap resmi tim pabrikan, jadi saya tidak berpikir bahwa dalam 2 balapan motornya akan mengalami revolusi, lanjutnya. Menurut Di Giannantonio, terlalu dini untuk mengatakan bahwa Ducati membangun motor yang khusus menyesuaikan gaya balap Marquez. Ia menilai dominasi Marquez saat ini merupakan bukti dari kemampuannya sebagai pembalap top. Dan tiba-tiba kami semua harus membalap seperti gaya balapnya. Tidak masuk akal, ujarnya. Marquez bekerja dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat karena dia adalah pembalap dengan talenta yang luar biasa. Pernyataan Di Giannantonio juga menyiratkan bahwa performa Desmosedici yang buas saat ini merupakan buah dari kerja kolektif selama bertahun-tahun. Bukan hanya Marc Marquez yang membuat motor tersebut tampil kompetitif, tetapi kontribusi para pembalap lain, termasuk Bagnaia, sangat besar. Bagi Ducati, memiliki 2 pembalap luar biasa seperti Marquez dan Bagnaia adalah anugerah. Namun tentu saja, situasi ini bisa menjadi tantangan internal jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi jika spekulasi mengenai perlakuan tidak adil terus bergulir di media dan kalangan penggemar.
Dominasi Marquez memang mencolok, namun mengaitkannya dengan motor spesial tanpa bukti hanya akan menciptakan keretakan yang tidak perlu. Seperti yang diungkapkan di Gian Antonio, Ducati memberikan fasilitas yang sama kepada seluruh pembalapnya. Kemenangan Marquez merupakan hasil kerja keras dan bakat luar biasa yang ia miliki. Kini, tekanan justru berada di pundak Bagnaia. Ia harus mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi andalan Ducati di tengah persaingan yang makin ketat, bahkan dari rekan setimnya sendiri. MotoGP 2025 masih panjang, dan segalanya bisa berubah seiring berjalannya musim. Namun satu hal yang pasti, di lintasan, hanya bakat, kerja keras, dan strategi yang akan menentukan siapa yang berdiri di podium tertinggi. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Di Giannantonio tegaskan Ducati Desmosedici GP25 bukan didesain untuk Marc Marquez. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, angkat bicara soal rumor yang menyebut motor Ducati Desmosedici GP25 disetel secara khusus untuk Marc Marquez. Dalam konferensi pers jelang Grand Prix Le Mans, Di Gia, sapaan akrab Di Giannantonio, menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa kesuksesan Marquez bersama Ducati bukan hasil rekayasa teknis, melainkan buah dari kemampuan adaptasi luar biasa sang pembalap. Menurut saya, bukan motornya yang dibuat khusus untuk Marc, tapi Marc yang benar-benar jago beradaptasi, ujar Di Gia kepada media. Itu bukan sulap teknis. Marc memang punya bakat alami yang istimewa. Dia datang, langsung cocok dengan motor, dan tampil luar biasa. Pernyataan Di Gia ini muncul di tengah performa impresif Marquez yang menjadi sorotan utama musim MotoGP 2025. Sejak kepindahannya dari Honda ke Ducati, juara dunia 8 kali itu langsung menunjukkan dominasinya. Hingga seri kelima musim ini, Marquez memimpin klasemen pembalap dengan torehan poin yang signifikan, menjadikannya favorit kuat dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Sebaliknya, Francesco Bagnaia, rekan satu tim Marquez di Ducati Lenovo dan juara dunia 2 musim sebelumnya, justru belum menunjukkan performa terbaiknya. Beberapa hasil kurang maksimal membuat posisi Bagnaia di klasemen sementara tertinggal cukup jauh dari Marquez. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa Desmosedici GP25 kini lebih cocok dengan gaya balap Marquez, sesuatu yang langsung dibantah oleh Di Gia. Motor ini adalah hasil pengembangan panjang selama bertahun-tahun. Andrea Dovizioso, Bagnaia, bahkan tim penguji seperti Michele Pirro, mereka semua berkontribusi dalam membentuk karakter GP25. Jadi, tidak adil kalau dikatakan motor ini dibuat khusus untuk Marc, jelas Di Gia. Ia juga menyinggung pengalaman Marquez sebelumnya bersama Honda, di mana hanya Marquez yang mampu menjinakkan RC213V, motor yang dikenal sulit dikendarai. Saat itu, banyak pembalap Honda lainnya kesulitan tampil kompetitif, menciptakan kesan bahwa motor Honda diciptakan untuk Marquez. Namun, menurut Di Gia, situasi di Ducati sangat berbeda. Di Honda, kita tahu hanya Marc yang bisa menaklukkan motor mereka. Tapi Desmosedici ini berbeda. Ini motor yang sudah stabil dan matang berkat proses panjang. Marc datang dan langsung cocok, bukan karena motornya diubah untuk dia, tapi karena dia bisa cepat menyatu dengan motor, tegasnya. Di Gia, yang juga menunggangi motor spek pabrikan GP25 bersama tim satelit VR46, menyatakan bahwa semua pembalap Ducati menggunakan spesifikasi yang sama. Namun, hasil yang berbeda lebih disebabkan oleh kemampuan individu masing-masing pembalap dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik motor. Kita semua pakai motor yang sama, spek pabrikan. Tapi lihat bagaimana Marc langsung nyetel. Itu menunjukkan kualitas dia sebagai pembalap, bukan karena dia dikasih motor spesial, tambah pembalap asal Italia itu. Saat ditanya tentang apa yang masih kurang dari dirinya untuk bisa bersaing di barisan depan dan meraih kemenangan, Di Gia menjawab dengan lugas. Untuk menang, kamu harus lebih jago dari yang lain. Itu saja. Fokus dan kerja keras, itu kuncinya, katanya. Pujian Di Gia terhadap Marquez juga semakin memperkuat reputasi sang pembalap Spanyol sebagai salah satu alien MotoGP,
julukan untuk para pembalap yang memiliki talenta luar biasa di lintasan. Bedanya, kali ini sang alien menunggangi Ducati, bukan lagi Honda seperti 8 musim sebelumnya. Transisi Marquez ke Ducati yang tergolong mulus dan langsung membuahkan hasil juga menjadi topik pembicaraan hangat di paddock. Banyak yang terkesima melihat betapa cepatnya ia menyesuaikan diri dengan karakter Desmose di GP25, motor yang dikenal memiliki tenaga besar dan gaya pengereman yang khas. Beberapa analis MotoGP menyebut bahwa kehadiran Marquez justru menjadi katalis bagi Ducati untuk mencapai level yang lebih tinggi. Persaingan internal antara Marquez dan Bagnaia pun dianggap akan memacu keduanya untuk tampil lebih agresif dan kompetitif sepanjang musim ini. Sementara itu, Bagnaia tetap fokus pada proses pengembangan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa bersaing dengan para pembalap elit seperti Marquez dan Bagnaia bukan perkara mudah. Namun, ia menilai pengalaman menghadapi level kompetisi setinggi ini justru menjadi peluang emas untuk tumbuh sebagai pembalap. Saya belajar banyak dari setiap balapan. Menghadapi pembalap-pembalap top di setiap lap adalah tantangan besar, tapi juga kesempatan besar. Saya percaya, dengan kerja keras dan pendekatan yang tepat, hasil positif akan datang, tutup Bagnaia. Musim MotoGP 2025 masih panjang. Meski Marquez sejauh ini tampil dominan, banyak hal masih bisa terjadi. Dan seperti yang diungkapkan Bagnaia, di dunia balap, mereka yang terus belajar dan beradaptasi adalah mereka yang pada akhirnya akan bertahan. MotoGP musim 2025 baru saja dimulai, namun sudah memunculkan drama dan spekulasi besar di bursa transfer pembalap. Salah satu nama utama yang menjadi sorotan saat ini adalah juara bertahan MotoGP, Jorge Martin. Pembalap asal Spanyol itu dikabarkan mempertimbangkan serius tawaran kontrak berdurasi 3 tahun dari pabrikan legendaris Honda, menyusul performa buruk dan cedera yang mengganggu awal musimnya bersama Aprilia Racing. Martin, yang tahun lalu tampil impresif dan merebut gelar juara dunia, justru mengawali musim 2025 dengan langkah terburuk. Setelah hanya mengikuti satu seri, ia gagal finish dan kembali terjerat badai cedera yang membuatnya absen dari beberapa balapan penting. Ironisnya, sesuai klausul performa yang tercantum dalam kontraknya, Martin berhak membuka negosiasi dengan tim lain jika tak berada dalam persaingan gelar hingga seri ke-6 musim ini, yang baru saja berlangsung di Prancis akhir pekan lalu. Dari sisi statistik, Martin saat ini bahkan belum mencetak 1 poin pun. Hal ini membuat klausul tersebut aktif dan membuka jalan baginya untuk mempertimbangkan opsi di luar Aprilia. Salah satu tawaran yang paling konkret datang dari Honda, pabrikan yang tengah berusaha keras bangkit dari keterpurukan dan kembali ke jalur juara. Tawaran dari Honda disebut sangat menggiurkan, dengan kontrak berdurasi 3 tahun yang dirancang untuk menyambut era regulasi baru MotoGP pada 2027. Dalam proyek jangka panjang itu, Honda disebut siap membangun tim dan motor kompetitif untuk kembali ke barisan depan. Mereka bahkan telah memperkuat struktur tim pengujinya secara signifikan, salah satunya dengan merekrut mantan pembalap veteran Aleix Espargaro. Disinilah peran Espargaro menjadi sangat menarik. Mantan pembalap Aprilia sekaligus sahabat dekat Martin itu disebut-sebut menjadi sosok penting yang mempengaruhi keputusan Martin saat bergabung dengan Aprilia tahun lalu. Kini, Espargaro tampaknya kembali berperan sebagai mak comblang dalam potensi kepindahan Martin ke Honda. Dalam wawancaranya dengan media Spanyol Marca, yang dikutip oleh Crash.net, Espargaro menyampaikan pandangan optimis soal masa depan Honda. Ia menyebut proyek teknis jangka panjang yang tengah dikerjakan Honda sebagai alasan kuat bagi pembalap papan atas seperti Martin untuk mempertimbangkan bergabung. Saya percaya 100%, tegas Espargaro. Honda adalah kekuatan terbesar dalam olahraga ini. Mereka memiliki tujuan yang sangat jelas, untuk memenangkan balapan lagi. Tidak ada setengah-setengah. Tim penguji yang mereka bentuk sangat kuat, dengan level yang sangat tinggi. Mereka siap melakukan apapun yang diperlukan. Pernyataan itu jelas bukan asal bicara. Honda memang sedang menjalani proses rekonstruksi besar-besaran setelah beberapa musim terpuruk pasca cedera panjang Marc Marquez dan kepergian Marc Marquez membuat sejumlah insinyur kunci kabur. Namun kini,
Dengan regulasi teknis baru di depan mata, yang akan diberlakukan pada musim 2027, pabrikan asal Jepang itu melihat peluang untuk membalikan keadaan dan membangun fondasi dari nol. Dengan mengamankan Martin lebih awal, Honda berharap bisa menciptakan sinergi jangka panjang antara pengembangan motor dan kebutuhan pembalap. Kontrak 3 tahun akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan kedua pihak, terutama jika Martin bisa menjadi ujung tombak proyek kebangkitan Honda. Namun di sisi lain, keputusan Martin untuk meninggalkan Aprilia tentu akan menimbulkan kontroversi. Ia sebelumnya dipinang oleh Aprilia dengan dukungan penuh dari Espargaro yang waktu itu masih aktif membalap. Namun dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, loyalitas seringkali dikalahkan oleh pertimbangan performa dan masa depan. Jika benar Martin hengkang, Aprilia harus segera mencari pengganti yang sepadan. Posisi Martin bukan hanya sebagai pembalap utama, tetapi juga ikon dari proyek ambisius mereka untuk bersaing di level tertinggi. Kepergian Martin akan menjadi pukulan telak, terutama jika diikuti dengan performa buruk sepanjang musim. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Jorge Martin maupun Honda soal kepindahan tersebut. Namun berbagai sumber di Paddock menyebutkan bahwa negosiasi sudah memasuki tahap lanjutan. Bahkan beberapa pengamat menyebut bahwa kesepakatan bisa diumumkan sebelum jeda paruh musim jika Aprilia tidak segera menunjukkan perbaikan performa signifikan. Pertanyaannya kini, apakah Jorge Martin siap mengambil risiko besar dengan meninggalkan Aprilia lebih awal dan bergabung dengan Honda yang masih dalam tahap pembangunan kembali? Atau ia akan menunggu sampai gambaran proyek Honda menjadi lebih jelas? Yang pasti, keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi karir Martin, tetapi juga akan memberikan dampak besar bagi dinamika persaingan MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Jorge Martin ingin cabut dari Aprilia. Bos Honda HRC Castrol siapkan kontrak fantastis demi gaet sang juara. Dunia MotoGP kembali diguncang isu panas terkait masa depan Jorge Martin. Juara bertahan MotoGP itu dikabarkan ingin segera hengkang dari Aprilia, meskipun ia baru saja bergabung dengan tim asal nol tersebut pada awal musim 2025. Kabar mengejutkan ini semakin menjadi perhatian lantaran Honda HRC Castrol disebut-sebut telah mengajukan tawaran kontrak menggiurkan untuk memboyong sang pembalap. Menurut laporan eksklusif dari media Spanyol Mundo Deportivo, Martin dikabarkan tidak merasa cocok dengan karakteristik motor Aprilia RSGP. Kekecewaan tersebut membuatnya merasa frustasi dan kehilangan kepercayaan diri untuk bersaing di level tertinggi MotoGP. Padahal, ia sebelumnya diharapkan bisa menjadi tandem yang ideal untuk mendorong performa Aprilia bersama Marco Bezzecchi. Sejak kepindahannya dari Pramac Ducati ke Aprilia pada awal musim 2025, performa Jorge Martin memang tidak menggembirakan. Ia belum mencatatkan satupun poin, bahkan lebih sering harus absen karena cedera yang didapat dari berbagai insiden saat tes pramusim dan balapan utama di Qatar. Catatan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan musim sebelumnya, di mana Martin berhasil tampil konsisten dan meraih gelar juara dunia. Tak pelak, situasi tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Jorge Martin tidak akan bertahan lama di Aprilia. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga akhir musim 2026, desas-desus tentang keinginannya untuk pergi lebih awal mulai santer terdengar. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa manajemen Martin sudah mulai melakukan komunikasi informal dengan tim lain, salah satunya adalah Honda HRC Castrol. Dalam upaya mengembalikan kejayaan yang sempat meredup sejak kepergian Marc Marquez dan performa yang inkonsisten dalam beberapa musim terakhir, Honda HRC terus mencari pembalap papan atas untuk dijadikan pilar utama tim. Nama Jorge Martin pun muncul sebagai target prioritas dalam proyek jangka panjang Honda. Menurut bocoran yang beredar di kalangan Paddock MotoGP, Honda tidak main-main dalam mendekati Martin. Tim pabrikan asal Jepang tersebut kabarnya telah menyiapkan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun, lengkap dengan gaji selangit yang disebut-sebut bisa menyaingi atau bahkan melampaui yang diberikan Ducati kepada Marc Marquez. Martin adalah pembalap dengan potensi besar. Kami ingin membangun masa depan bersama rider yang lapar kemenangan dan punya pengalaman. Kami percaya Martin bisa menjadi kunci kebangkitan kami, ujar seorang sumber internal Honda HRC yang enggan disebut namanya.
Tawaran dari Honda ini tidak hanya menggoda dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi proyek jangka panjang yang menjanjikan. Honda menjanjikan motor yang lebih kompetitif dengan pengembangan besar-besaran mulai musim depan, serta dukungan teknis dan infrastruktur terbaik. Selain daya tarik finansial dan proyek ambisius Honda, faktor lain yang disebut memengaruhi keputusan Jorge Martin adalah nasihat dari kompatriot sekaligus orang yang membawanya di Aprilia, Aleix Espargaro. Seperti diketahui, Espargaro kini menjabat sebagai pembalap tes Honda setelah resmi pensiun dari balapan reguler di akhir musim lalu. Sebagai sosok senior dan mentor bagi banyak pembalap Spanyol, Espargaro disebut memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan Martin. Dalam beberapa wawancara, Espargaro memang pernah menyebut bahwa Honda sedang serius membangun fondasi baru yang menjanjikan. Ia juga memberikan sinyal bahwa bergabung dengan Honda bisa menjadi langkah strategis bagi Martin yang ingin membuktikan dirinya bukan hanya jagoan satu musim. Jorge adalah pembalap yang sangat cepat, dan saya yakin jika dia memiliki motor yang cocok dengan gaya balapnya, dia bisa kembali menjadi juara. Honda sedang menuju ke arah yang benar, dan ini bisa menjadi momen yang pas untuk dia, ujar Espargaro dalam sebuah wawancara terbaru. Di sisi lain, Aprilia tampaknya tidak akan membiarkan Jorge Martin pergi begitu saja. Manajemen tim menilai bahwa masa adaptasi Martin belum sepenuhnya selesai dan perlu waktu lebih panjang untuk melihat performa maksimalnya. Mereka pun berharap agar Martin mau bertahan dan memberi waktu bagi tim untuk menyempurnakan RSGP sesuai dengan kebutuhan sang pembalap. Kami masih percaya pada Jorge. Ini baru awal musim, dan dia butuh waktu untuk menyatu dengan tim dan motor. Cedera juga sangat memengaruhi ritme dan kepercayaan dirinya. Kami ingin dia tetap bersama kami dan membuktikan potensinya, ujar Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing. Namun, dengan tekanan yang datang dari berbagai arah, terutama dari Honda yang siap membajak Martin dengan segala daya pikatnya, situasi bisa berubah kapan saja. Jika tidak ada peningkatan performa dalam beberapa seri mendatang, bukan tidak mungkin Martin akan meminta pembatalan kontrak secara sepihak, yang tentu saja akan menjadi drama besar dalam bursa transfer MotoGP musim ini. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Jorge Martin terkait masa depannya. Namun, para pengamat yakin bahwa keputusan besar akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan, mungkin setelah paruh musim MotoGP 2025 berakhir. Dengan Honda yang terus merayu dan Aprilia yang berusaha mempertahankan, masa depan Jorge Martin kini berada di persimpangan jalan. Akankah ia bertahan dan membuktikan diri di Aprilia, atau akan menerima rayuan maut dari Honda dan membuka lembaran baru dalam karirnya? Yang jelas, bursa transfer MotoGP musim ini dipastikan akan semakin panas, dan nama Jorge Martin akan menjadi pusat dari segala spekulasi. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show